Sore hari yang baik ini, biar musik mengalun dengan lembut. Saudara boleh sejenak tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Datang sama Tuhan sore hari ini, bawa seluruh keberadaan hidupmu sama Tuhan. Ucap syukur kalau sampai saat ini saudara masih boleh berdiri tegak. Saudara masih boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Maka sore hari ini, tinggalkan semua bebanmu, tapi datang sama Tuhan, bawa segenap hatimu. Naikkan syukurmu sama Tuhan, bilang Tuhan kau baik, kau sungguh baik Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Maka siapapun yang hadir sore hari ini, percayalah perjuanganmu dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Siapapun yang menonton acara ini dimanapun kau berada, percayalah ada lawatan Tuhan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat seluruh kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami datang dengan hati bersyukur. Kami sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini biarlah kami duduk diam dengar firman-Mu. Bicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa, menjadi berkat kekuatan bagi kami. Kami selalu percaya satu hal, bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Maka pulang dari tempat ini, iman kami pasti dibangkitkan, hidup kami pasti dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Selamat sore, ada shalom. Lebih keras suara saya, ada shalom saudara. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Ada shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita semua melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin saudara. Siapa di sini yang sadar dan merasa bahwa Tuhan kita baik, boleh angkat tangan saudara. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik saudara, sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Ratapan 3. Kita akan baca di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Tema khotbah saya pada sore hari ini adalah Tuhan itu baik. Apa saudara? Kurang keras, lebih keras lagi bilang sama saya, Tuhan saya baik. Amin saudara, Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Bilang amin dulu. Amin. Maka kita akan belajar hari ini dari kitab Ratapan 3 ayat yang ke-25 sampai 26. Kita akan baca apa yang akan kita pelajari hari ini. Pasti memberkati saudara dan saya. Baca sama-sama 2, 3. Ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Nah saudara, sedikit latar belakang dari kitab Ratapan ini. Kitab Ratapan ini ditulis oleh salah seorang nabi di zaman perjanjian lama, namanya Nabi Yeremia. Yeremia waktu menulis kitab ini saudara, ada 5 pasal dalam kitab Ratapan. Dan ini semua merupakan curahan hatinya si Yeremia ini saudara. Kenapa? Karena waktu Yeremia menulis ini saudara, hatinya sedang hancur. Kenapa hancur? Karena dia menyaksikan Yerusalem sedang hancur-hancurnya. Ya kan? Bait Allah sedang runtuh, tembok-tembok Yerusalem sedang hancur, saudara. Bahkan orang-orang Yerusalem, saudara, sedang dibuang ke pembuangan di Babel. Jadi bayangin betapa hatinya sedang hancur, hatinya sedang pilu, saudara. Nah, saya mau bilang sama saudara dengar baik. Ini bisa kita tarik sebagai gambaran tentang kehidupan saudara dan saya. Katakan amin dulu. Amin. Bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, kita melalui masa-masa di mana ada masa yang kurang enak, ada masa mungkin yang disebut dengan masa yang disebut kehancuran, kegagalan, ya nggak saudara? Banyak hal-hal yang kurang enak saudara. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Kita akan baca kembali ayat yang ke-25 dengan suara yang lebih keras. Ini ada satu janji Tuhan, ada satu penghiburan bagi saudara dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kita baca kembali, dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang apa? Yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini adalah satu kekuatan bagi saudara, satu penghiburan bagi saudara. Waktu kita berharap sama Tuhan,
Percayalah, engkau nggak akan pernah dikecewakan. Bilang amin dulu. Amin. Waktu kita mencari Tuhan, percayalah, pasti akan temukan jalan keluar. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Ini satu janji yang bisa saudara pegang. Ketika orang yang berharap sama Tuhan, orang yang mencari Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan karena Tuhan adalah baik. Amin saudara. Yang penting adalah ayat yang ke-26. Kita baca lagi ayat yang ke-26. Apa yang firman Tuhan katakan? Nih, ini kata kuncinya saudara. Ini kuncinya. Adalah baik menanti dengan diam. Bilang sama saya, menanti dengan diam. Pertolongan Tuhan. Kata menanti di situ kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya menggunakan kata kava, yang artinya adalah to wait patiently, menunggu dengan sabar. Tentu saja akan waktunya Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini saudara mau lihat pemulihan terjadi dalam hidupmu, kemenangan terjadi dalam hidupmu, kita berharap sama Tuhan. Kita pasti akan lihat kemenangan, tapi kuncinya adalah kita harus menunggu dengan sabar akan waktunya Tuhan. Bilang amin dulu. Amin, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ada orang yang mau semuanya serba ekspres, semuanya serba instan. Tapi di dalam Tuhan gak bisa serba instan. Semuanya harus melalui proses. Yang setuju boleh bilang amin dulu saudara. Amin, waktu kita berharap sama Tuhan, waktu kita mencari Tuhan, kita pasti akan melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Maka kita akan belajar dari kitab Ratapan 3 ini saudara, kenapa dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap dan mencari Dia. Saya pelajari ada dua hal kenapa dikatakan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya dan yang mencari Dia. Yang pertama, coba kita lihat sama-sama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Apa yang Alkitab katakan? Kita baca sama-sama 22 sampai 24, dikatakan begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya apa? Rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku apa? Berharap kepadanya. Jadi yang pertama, kenapa dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap dan mencari Dia? Yang pertama boleh tampilkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Katakan amin saudara. Amin. Ini yang pertama dan pasti bahwa kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah berkesudahan. Bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi engkau dan aku apa adanya. Saya selalu bilang gak pernah bosan bahwa Tuhan mengasihi engkau dan aku apa adanya. Kalau dunia mengasihi kita ada apanya, betul gak saudara? Iya gak? Kalau manusia, kita berharap sama manusia pasti kecewa. Kenapa? Karena manusia ada batasnya. Kalau kita mencari manusia, kita pasti kecewa. Kenapa? Karena manusia ada batasnya, betul? Yes. Saudara cari manusia, sekali ditolong oke. 2 kali ditolong oke. 3 kali ditolong oke. Tapi apakah selamanya akan ditolong terus? Nehi dendi. Amin saudara, gak akan pernah ditolong terus. Tapi kalau sama Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah berkesudahan. Bilang amin dulu saudara. Amin. Makanya orang yang berharap sama Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan adalah baik sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, saya mau bilang bahwa kasih Tuhan bagi saudara dan saya tanpa syarat. Taunya dari mana Pak Pendeta? Taunya dari mana? Jawabannya sederhana. Tuhan datang ke dunia. Tujuannya cuma satu, untuk apa? Ini ada orang gak di sini? Pakai masker semua gak kelihatan mulutnya. Saudara, saya tanya sama saudara, Tuhan datang ke dunia tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan, betul ya? Tuhan datang ke dunia bukan untuk cari nama, bukan untuk bergaya, ya kan, bukan untuk cari puji-pujian, tapi tujuannya cuma satu, untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dari apa? Dari dosa yang membawa pada kebinasaan dan kehancuran, betul gak? Ini bukti yang jelas, kalau Tuhan mengasihi engkau dan aku tanpa syarat. Amin. Bahkan yang lebih hebatnya adalah gini loh, Tuhan datang ke dunia menyelamatkan engkau dan aku jauh sebelum Dia kenal saudara dan saya. Amin. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Bahkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan datang ke dunia menyelamatkan engkau dan aku sebelum Dia mengenal saudara dan saya. Sebelum kita mengenal Tuhan. Baru kemudian di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan apa? Dia pilih saudara dan saya. Dia tetapkan engkau dan aku untuk pergi dan menghasilkan buah. Betul gak? Iya kan? Jadi Dia sudah pilih saudara dan saya sebelum kita mengenal Tuhan. Amin. Dan setelah dipilih sama Tuhan, kemudian kita gak menghasilkan buah. Kita masih hidup seperti dulu terus. Jatuh bangun, jungkir balik dalam dosa. Kira-kira Tuhan marah gak sama saudara?
Tuhan benci saudara nggak? Jawabannya kurang keras. Kira-kira Tuhan benci saudara nggak? Tidak. Dia kasih lagi satu jaminan yang luar biasa. Kita lihat ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kita buka yuk, lihat. Ini bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi engkau dan aku tanpa syarat, saudara. Kita lihat ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nih, pegang janji Tuhan. Dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah apa? Setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni apa? Bilang sama saya segala. Di situ Tuhan nggak mencatat sebagian besar atau sebagian kecil, tetapi segala dosamu, dosaku. Kalau kita datang sama Tuhan, mengakuinya, pasti diampuni. Bilang amin dulu, saudara. Kemudian baca lagi, lanjut. Belum selesai tadi. Dan apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia tahu bahwa manusia hidup pasti berdosa. Makanya apa yang terjadi, saudara, di akhir zaman ini dia pilih nggak sembarang orang yang namanya orang martir. Rohnya seperti Yohanes, namanya Papariaji. Diperintahkan untuk kembalikan apa? Kembalikan apa? Kembalikan perjamuan kudus dan minyak urapan, darah Yesus, karena hanya darah Yesus yang bisa menyucikan saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu bahwa manusia hidup pasti bersalah. Makanya perlu darah untuk menyucikan kita kembali. Amin, saudara. Jadi saya mau bilang, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Inilah sebabnya ketika orang berharap sama Tuhan, ketika orang datang mencari Tuhan, maka kita mau katakan Tuhan itu adalah baik. Amin. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini kalau saudara datang cari Tuhan, saudara berharap sama Tuhan, saudara gak akan pernah dikecewakan. Amin, saudara. Bilang sama saya, Tuhan saya baik. Sampai selama-lamanya Tuhan saya baik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa dikatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap dan mencari Dia? Kita baca ayat yang ke-32. Ratapan 3 ayat yang ke-32. Apa yang firman Tuhan katakan? Dikatakan begini, saudara. Karena walau ia mendatangkan apa? Susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Jadi yang kedua saya pelajari, kenapa dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap dan mencari Dia? Karena berharap dan mencari Tuhan akan melihat belas kasihan Tuhan. Bilang amin dulu. Amin. Orang yang berharap dan mencari Tuhan akan melihat belas kasihan Tuhan. Amin. Kita akan selidiki di ayat yang ke-32. Lihat lagi kembali, saudara. 32 ayat yang ke-32 bagian yang A. Bukan, ya, dikatakan begini. Karena apa? Walau ia mendatangkan susah, perhatikan baik-baik kata susah di situ. Saya pelajari dalam bahasa aslinya menggunakan kata yaga. Yaga itu apa, saudara? Itu disebut dengan penderitaan. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau masukin, saudara, kita mau katakan begini. Karena walau ia mengizinkan penderitaan. Amin. Jadi sadar betul bahwa setiap kita orang percaya hidup kita pasti ada penderitaan. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Karena walau ia mengizinkan penderitaan. Kemudian Alkitab bilang apa? Selanjutnya, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Perhatikan kata menyayangi di sana dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani menggunakan kata raham. Apa artinya? Belas kasihan. Jadi Alkitab mau bilang begini loh. Karena walaupun ia mengizinkan penderitaan, ia juga berbelas kasihan bagi saudara dan saya. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Makanya orang yang datang kepada Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, orang yang mencari Tuhan, pasti akan melihat belas kasihan Tuhan. Amin. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kita butuh belas kasihan Tuhan gak? Siapa di sini yang gak butuh belas kasihan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Setiap kita manusia, selama kita bernafas, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kenapa? Saya pelajari 2 hal sederhana. Yang pertama, kalau kita butuh belas kasihan Tuhan, kenapa? Yang pertama, karena untuk melihat mukjizat. Betul? Siapa di sini yang mau lihat mukjizat? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Hari ini engkau cari Tuhan, kau berharap sama Tuhan, kau akan lihat belas kasihan Tuhan. Mukjizat pasti terjadi. Bilang amin dulu. Amin. Alkitab mencatat loh, waktu Yesus melakukan mukjizat, seringkali diawali dengan kata apa? Tergeraklah hatinya. Karena apa? Belas kasihan. Makanya kita butuh belas kasihan Tuhan untuk apa? Supaya kita lihat mukjizat Tuhan. Amin, saudara.
waktu kita menghadapi masalah, guncangan, apalagi di tengah keadaan yang gak pasti seperti ini saudara. Ya kan zaman sekarang benar-benar mau cari duit susahnya bukan main, betul gak? Saudara lihat, maaf ya, orang dagang toko masih banyak yang tutup saudara. Ya gak? Sekarang orang dagang gak bisa. Bahkan toko aja kalau di Tanah Abang, teman saya bilang itu buka toko ganjil genap saudara. Bayangin. Jadi hari ini buka toko ganjil, besok toko genap. Lama-lama orang males dagang. Kenapa? Gak ada yang datang ke situ. Kemarin ada juga yang videoin ITC. Sepinya bukan main. Toko pada tutup semua. Zaman sekarang cari duit susahnya bukan main. Betul gak? Ini gak ada orang lagi. Pada tidur kayaknya ngantuk. Amin. Makanya di tengah keadaan yang gak pasti seperti ini, kita butuh yang namanya belas kasihan Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat mukjizat Tuhan. Amin. Waktu kita butuh belas kasihan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan turun atas kita. Mukjizat terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, saya pelajari kenapa orang butuh belas kasihan Tuhan. Karena yang kedua, karena kita ini orang-orang apa? Berdosa. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Maju ke depan, foto dulu sama saya. Kita semua orang-orang berdosa. Yang setuju boleh bilang amin. Dosa itu selesai kalau kita masuk 1 kali 2, game over. Selama masih hidup pasti masih berdosa. Betul saudara? Dan setiap hari kalau kita sadar kita manusia berdosa, kita butuh belas kasihan Tuhan loh. Ya supaya apa? Supaya dosa kita diampuni, betul gak saudara? Ya enggak? Kita manusia seringkali jatuh bangun dalam lubang yang sama, jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Setiap hari udah tahu ada lubang di situ, kita lewat cemplung terus, betul gak saudara? Mungkin saudara bilang, enggak juga Pak Pendeta, saya hidup benar. Saya mau tanya saudara, bisa atasin yang namanya emosi gak? Bisa atasin yang namanya kekecewaan gak? Bisa atasin yang namanya kekhawatiran gak? Bisa gak? Enggak, tapi enggak. Saudara, ini namanya dosa. Setiap hari dalam hidup kita gak pernah luput dari yang namanya kekecewaan, betul? Kalau kita lihat orang lain dipromosi, ada hati kita kadang-kadang suka kecewa, betul gak saudara? Ada namanya iri hati, itu semua perbuatan daging. Kita gak bisa kontrol emosi kita. Ya gak? Kita seringkali emosi langsung kepancing. Dipelototin aja udah bilang, apa lu lihat-lihat, gue makan lu. Tuh, buktinya di belakang. Iya, susah. Manusia tuh susah. Selama kita hidup dalam daging, saudara, daging kita selalu berontak. Maunya yang enak-enak. Daging gak pernah mau ngalah. Makanya manusia hidup selalu dalam dosa. Makanya kalau sadar kita jatuh dalam dosa setiap hari, saudara, kita butuh yang namanya belas kasihan Tuhan. Amin. Untuk supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, saudara jangan harap terima pengampunan. Amin. Makanya hari ini sadar betul, waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita mencari Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin saudara. Karena kita akan melihat yang namanya belas kasihan Tuhan. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebagai penutup, saya mau baca saudara ayat yang 39 sampai 41. Saya undang teman-teman pemusik yuk. Sebagai penutup, kita lihat apa yang terpenting saudara. Apa yang terpenting, nah ini bagian kita nih. Apa yang terpenting yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, betul dong? Kalau kita terima terus juga gak mungkin. Ya nggak, kita terima pengampunan, kita terima kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan gak pernah habis, selalu baru setiap hari, betul, kita terima itu terus setiap hari dalam hidup kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ini bagian kita. Saudara siap melakukannya? Amin. Mau lihat masa depan yang penuh dengan kemenangan? Ini bagian kita yang harus kita lakukan. Kita lihat sama-sama 39 sampai 41. Kita baca sama-sama 2, 3, iya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Kemudian apa? Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. 41 bilang apa? Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Bilang amin dulu. Amin. Jadi ini bagian kita saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sadar kita punya Tuhan yang baik. Kita sadar dosa kita selalu diampuni. Kita sadar Tuhan gak pernah lalai menepati janji-janjinya. Kita sadar Tuhan punya waktu yang terbaik. Bagian kita yang pertama adalah jangan mengeluh tentang hidup. Itu yang pertama. Ayat 39. Jangan mengeluh tentang hidup. Apapun yang saudara hadapi saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, percayalah ada pekerjaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Yang setuju bilang amin dulu. Amin. Makanya jangan suka ngelihat ke kiri ke kanan. Kan saya selalu bilang rumput tetangga pasti lebih hijau.
Betul gak? Lu lihat hidup gua enak, gua lihat hidup lu enak. Tapi lu tahu gak dalamnya kayak apa? Dalamnya belatung semua. Ya, itu hanya sebagai contoh saja saudara. Makanya hari ini jangan pernah mengeluh tentang hidup. Jangan suka banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain dong. Tapi belajarlah fokus apa yang kita punya saat ini. Kalau kita belajar untuk mengucap syukur, rasanya tuh indah banget saudara. Betul gak? Amin. Makan nasi pakai tempe sama enaknya. Sama makan nasi pakai puyung hai. Sama. Kalau saudara makannya pakai ucapan syukur, enaknya sama. Hari ini tempe, besok tempe, lusa tempe, gak apa-apa. Selama saudara ucap syukur, puji Tuhan, hari ini bisa makan. Rasanya enak loh. Iya, betul. Amin. Hari ini jangan pernah mengeluh tentang hidup, itu yang pertama. Yang kedua saya pelajari, kita semua harus positive thinking saudara. Ini penting banget, karena pikiran menentukan perasaan. Kalau pikiran kita selalu negatif melulu, susah melulu, hidup lu pasti susah. Hidup lu pasti kalang kabut. Hidup lu pasti kacau, hancur berantakan. Ya kan firman Tuhan bilang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ini penting. Menghadapi guncangan hidup, yang terpenting adalah kita harus kuasai diri dan tenang. Betul gak? Kalau ketemu masalah, saudara gak tenang, kalang kabut, lotokan, hancur loh. Betul. Tapi belajar. Waktu ketemu guncangan sehebat apapun, kuasai diri, tenang. Tenang, ambil waktu untuk berdoa, cari Tuhan. Maka Tuhan adalah baik. Bilang amin dulu saudara. Amin. Itu yang kedua, belajar untuk apa? Untuk positive thinking selalu. Apa-apa lihat dari sisi yang baik. Selalu ada rancangan baik, ada pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan. Di tengah kesulitan apapun, ada rancangan terbaik yang sedang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ini cara pikir yang benar. Kemudian ayat ke-39b apa? Dan 40 bilang apa? Momen ini bagian kita adalah momen ini kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Amin. Tuhan mau hari ini kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saat ini saudara, saya harus bilang sekali lagi, di luar sana gak ada yang bisa saudara andalin lagi deh. Gak ada. Saya lihat, saya pernah bilang, orang kaya banget, sebelum pandemi kayanya bukan main. Setelah pandemi miskinnya bukan main, maaf saudara. Jadi saat ini udah gak ada yang bisa diandelin lagi. Udah gak bisa lagi. Tapi hari ini Tuhan mau, hari ini mari kita lebih dekatkan diri sama Tuhan. Amin. Momen ini kita jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Yang Tuhan mau adalah kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang Tuhan mau adalah kita meratapi bukan nasib kita meratapi dosa kita, kesalahan kita yang harus diratapi. Apa yang belum gue beresin sampai saat ini? Dosa apa yang masih melekat dalam hidup saya sampai saat ini? Kalau saya masih benci, lepaskan pengampunan sebelum terlambat. Kalau saudara tanya saya, Pak Pendeta, saya benci banget sama dia. Jawaban saya cuma satu. Kalau saudara gak mengampuni, maaf. Surga tinggal kenangan. Selamat jalan kekasih. Ya, karena firman Tuhan bilang, barang siapa tidak mengampuni, ia tidak akan diampuni. Betul? Gunakan momen ini, Tuhan kasih kesempatan ini. Dekatkan diri sama Tuhan, koreksi diri, introspeksi diri. Yang belum beres, diberesin dulu. Yang masih mengganjal, dibuang dulu. Jangan sia-siakan kesempatan. Hidup itu misteri saudara. Kita gak tahu kapan kita akan mati loh. Betul gak? Yes. Gak tahu. Semua itu rahasia. Ditutup rapat oleh Tuhan. Makanya selama kita masih hidup, cari Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Yang gak berkenan buang, lepaskan. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Gembala sidang saudara dan saya, Pak Pari Haji selalu serukan. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Beliau orang pilihan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Makanya dikasih Tiberias. Yang setiap hari, dari tahun 88 sampai sekarang, seruannya cuma satu. Hidup dalam pertobatan. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Ini yang Tuhan mau. Tanpa kekudusan gak ada orang bisa melihat Tuhan. Betul saudara? Amin. Makanya hari ini yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Hidup dalam pertobatan. Lepaskan pengampunan. Jangan menunda-nunda lagi. Maka Yakobus 8 ayat 8a bilang, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Hari ini lakukan bagian kita dengan benar. Cari Tuhan, berharap sama Tuhan. Maka yang pertama, kita akan melihat kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi saudara dan saya tanpa alasan. Amin saudara, Dia mengasihi saudara dan saya apa adanya. Yang kedua,
Kalau kita datang cari Tuhan, kita berharap sama Tuhan, kita akan melihat belas kasihan Tuhan. Mukjizat terjadi, pengampunan terjadi, sama-sama kita akan kumpul dalam kerajaan surga. Tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita boleh bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan.